Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mata kuliah visualisasi data bermisi untuk mempresentasikan tugas besar kelompok kami yaitu adalah memvisualisasikan data indeks bagian Indonesia tahun 2014 sampai 2017. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibnu Prayogi, NIM 120140152. Perkenalkan, nama saya Ferli Indriansyah dengan NIM 120140018. Perkenalkan, nama saya Idosani dengan NIM 120140179. Ya, perkenalkan, nama saya Marshall Ramdhani dengan NIM 120140017. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung saja ke bagian pertama, yaitu adalah deskripsi data yang akan dijelaskan oleh saudara Ferli. Ya, kemudian di sini deskripsi data. Indeks kebahagiaan mengukur tingkat kepuasan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu satu, dimensi kepuasan hidup yang terdiri dari dua subdimensi, yaitu subdimensi kepuasan hidup personal dan subdimensi kepuasan hidup sosial. Dua, dimensi perasaan atau efek. Dan tiga, dimensi makna hidup atau eudaimonia. Indeks kebahagiaan adalah ukuran tingkat kebahagiaan penduduk, menggambarkan indikator kesejahteraan subjektif dalam tiga dimensi, serta digunakan untuk melengkapi indikator objektif. Estimasi tingkat kebahagiaan dihitung berdasarkan data studi pengukuran tingkat kebahagiaan SPTK. SPTK 2013 menghasilkan estimasi tingkat kebahagiaan nasional, sementara SPTK 2014 dan 2017 menghasilkan estimasi sampai level provinsi. Metode pengukuran indeks kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan karena terdapat penambahan cakupan indeks dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014, indeks kebahagiaan hanya menggunakan dimensi kepuasan hidup, sedangkan pada tahun 2017, indeks kebahagiaan mencakup juga dimensi perasaan efek dan dimensi makna hidup eudaimonia. Perubahan lainnya, pada tahun 2017, dimensi kepuasan hidup terbagi menjadi dua subdimensi, yaitu subdimensi kepuasan hidup personal dan subdimensi kepuasan hidup sosial. Indeks kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin tidak bahagia. Berikut ini adalah data yang telah kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik, di mana di sini terdapat beberapa indeks yang kita akan ambil, di mana di sini ada indeks kebahagiaan menurut pendidikan tertinggi, kemudian indeks kebahagiaan menurut jumlah anggota rumah tangga, kemudian menurut kelompok umur, kemudian juga indeks kebahagiaan menurut status perkawinan, jenis kelamin, dan klasifikasi wilayah, dan menurut provinsi, di mana di sini data yang kita ambil berentang waktu dari 2014 hingga 2017. Lalu selanjutnya ada tujuan dari pengambilan data ini. Meskipun data indeks kebahagiaan Indonesia telah tersedia selama beberapa tahun terakhir, terlihat adanya tren yang menunjukkan tingkat kebahagiaan yang relatif rendah di beberapa provinsi dan kelompok masyarakat tertentu. Faktor-faktor lingkungan, perubahan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi penyebab perubahan dalam indeks kebahagiaan. Penelitian ini dilakukan
bukan hanya sekedar untuk memahami dan mengidentifikasi data indeks kebahagiaan Indonesia, melainkan juga untuk menganalisis dampak eksternal terhadap psikologis masyarakat Indonesia. Analisis mendalam terhadap data indeks kebahagiaan dari tahun 2014 hingga 2021 akan memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana situasi eksternal seperti krisis ekonomi atau perubahan lingkungan telah mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kebahagiaan, kita dapat menjadikannya sebagai acuan dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan indeks kebahagiaan secara berkelanjutan. Berikutnya itu insight dari dataset indeks kebahagiaan sebelumnya yang poster ini dapat dilihat. Yang pertama, indeks kebahagiaan menurut provinsi. Di mana menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi itu pada tahun 2014 itu berada di Kepulauan Riau yang digambarkan dengan location yang berwarna hijau dengan tingkat indeks kebahagiaan yaitu 72,42%. Kemudian pada 2017 dan 2021 terdapat di Provinsi Maluku Utara dengan 75,68% dan 76,34%. Berikutnya yaitu indeks kebahagiaan berdasarkan umur, di mana penduduk dengan usia 24 tahun ke bawah memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dengan rata-rata 70,64%. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis kelamin, di mana ternyata indeks kebahagiaan berdasarkan jenis kelamin laki-laki sedikit lebih bahagia dibandingkan dengan perempuan, dengan indeks kebahagiaan laki-laki yaitu 71,96% dan perempuan 71,04%. Berikutnya indeks kebahagiaan berdasarkan pendidikan, di mana dapat dilihat bahwasanya indeks kebahagiaan tertinggi yaitu terdapat pada jenjang pendidikan S2 dan S3 pada tahun 2021 dengan indeks 82,16% yang mencerminkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka tingkat kebahagiaannya semakin tinggi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pendapatan rumah tangga, di mana ternyata semakin banyak penghasilan dari seseorang, indeks kebahagiaannya semakin tinggi dengan nilai indeks kebahagiaan terbesar yaitu pada angka 77,15%, yaitu penduduk dengan berpenghasilan lebih dari 70.200.000. Baiklah, selanjutnya kemudian bagian ini adalah tampilan dari visualisasi data interaktif yang mana kami ini menggunakan Tableau untuk menampilkan datanya. Yang pertama adalah data untuk jenis kelamin yang mana dapat dilihat terdapat kecenderungan bahwa untuk laki-laki lebih tinggi pada setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014 yang mana di sini kami menggunakan pola diagram batang untuk menampilkan visualisasinya. Kemudian masih dengan diagram batang yang sama, namun kali ini kami menggunakan pola atau bentuk yang berbeda. Di sini dapat dilihat bahwa dari grafiknya terlihat bahwa datanya lumayan fluktuatif, namun terdapat kecenderungan bahwa dengan anggota yang berjumlah 4 orang, yang itu artinya adalah terdiri dari 2 anak, satu ayah dan juga satu ibu, memiliki indeks kebahagiaan tertinggi untuk setiap tahunnya, yang mana indeks ini juga cenderung mengalami peningkatan selalu setiap tahunnya dari 2014 sampai 2021. Selanjutnya ini merupakan indeks kebahagiaan yang merupakan rata-rata dari tahun 2000 atau dari usia 17 sampai usia 65, yang mana berdasarkan rata-rata dapat dilihat bahwa untuk penduduk usia 17 sampai 24 begitupun 25 sampai 40 memiliki rata-rata indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk atau kelompok umur 41 tahun ke atas. Selanjutnya adalah berdasarkan pendapatan rumah tangga. Di sini dapat dilihat bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga yang didapatkan, maka indeks kebahagiaannya juga semakin tinggi dari tahun ke tahun. Kemudian ini adalah bentuk dari data tentang pendidikan yang mana dapat dilihat bahwa semakin tinggi pendidikan yang diperoleh atau
dijalankan oleh suatu kelompok masyarakat, maka memiliki indeks kebahagiaan yang paling tinggi. Bahkan dapat dilihat bahwa untuk penduduk dengan pendidikan S2 dan S3 memiliki grafik yang sangat menonjol jika dibandingkan dengan penduduk yang hanya lulusan atau tamat SD, MI, atau SDLB. Selanjutnya adalah terkait dengan status perkawinan. Di sini dapat dilihat bahwa untuk status perkawinan yang belum menikah dan juga menikah cenderung memiliki grafik atau tingkat indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan untuk status perkawinan yang cerai mati ataupun cerai hidup. Selanjutnya di sini berdasarkan wilayah tempat tinggal, yaitu adalah perkotaan dan juga desa. Di sini dapat dilihat bahwa kecenderungan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan yang mana untuk wilayah kota dapat dilihat bahwa grafiknya lebih tinggi walaupun tidak selisih begitu banyak, tapi terdapat kenaikan yang lumayan curam atau selisih yang lumayan curam pada tahun 2017. Selanjutnya, yang terakhir adalah terkait dengan provinsi, yang mana ini adalah rata-rata dari 2014 sampai 2021. Di sini dapat dilihat bahwa untuk provinsi di daerah Papua cenderung memiliki indeks kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan di daerah Maluku yang cenderung warnanya lebih gelap. Adapun di sini di daerah Kalimantan Utara memiliki indeks kebahagiaan yang cenderung rendah jika dibandingkan provinsi lain karena warnanya yang lebih cerah. Kemudian di sini pun di Provinsi Kalimantan juga ada Kalimantan Timur yang juga memiliki indeks kebahagiaan yang cukup tinggi. Adapun selanjutnya di sini untuk di Pulau Sumatera sendiri ternyata Jambi memiliki indeks kebahagiaan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya pada setiap tahunnya. Mungkin itu adalah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.